Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali dengan program informasi yang kami kemas dalam dialog forum kita. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa bagian terpenting bagi kehidupan manusia bukan pada saat mereka duduk di bangku universitas, tapi tentunya pada masa 0 sampai dengan 6 tahun. Karena pada periode ini instrumen manusia dibentuk, dan untuk itu tentu perlu peran lembaga, khususnya lembaga pendidikan usia dini, seperti yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk itu pada kesempatan hari ini kita akan bahas seputar peran Bunda PAUD dalam mendukung bangkitnya generasi emas Indonesia yang dimulai sejak usia dini. Untuk itu hadir di studio Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat, Ibu Neti Prastiani Heriawan. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sibuk, tapi masih bisa meluangkan waktu untuk berbincang di sini ya Bun ya. Iya. Luar biasa nih Bun. Habis dari mana Bun nih jalan-jalan nih? Macet sekali nih Bun. Iya. Kalau tadi perjalanan macet mungkin karena malam takbiran ya. Iya. Iya. Kalau tadi seharian kita ada fokus group discussion tentang revitalisasi pemberdayaan perempuan di akar rumput. Ya, Begitu. luar biasa. Dan pemirsa, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai apa yang akan kita bahas, yakni mengenai peran Bunda PAUD dalam mendukung bangkitnya generasi emas Indonesia yang dimulai sejak dini, kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini. Bagian terpenting dalam kehidupan manusia bukanlah di perguruan tinggi, tetapi periode pertama dari usia 0 hingga 6 tahun. Karena selama periode ini, semua instrumen besar manusia dibentuk, bukan kecerdasan saja, tetapi semua kecakapan psikis. Anak berkembang menjadi manusia melalui tangannya dan dengan pengalamannya sendiri. Awalnya melalui bermain, kemudian secara bertahap melalui kerja nyata. Tangan adalah instrumen dari kecerdasan manusia. Melalui pengalaman yang diperolehnya, ia menjadi seorang manusia. Yang berarti saat ini kesadaran dan semangat masyarakat untuk mendirikan PAUD makin besar, terutama setelah PAUD ditetapkan sebagai salah satu program prioritas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya pemirsa, kesadaran mendirikan pendidikan anak usia dini semakin besar, dan tentunya ini tidak terlepas dari peran Bunda PAUD. Nah, sebetulnya yang disebut dengan Bunda PAUD itu siapa? Kita langsung tanya sama Ibu Neti. Ibu Neti, ini pasti banyak pemirsa di rumah bertanya-tanya, siapa saja sih sebetulnya yang disebut dengan Bunda PAUD ini? Iya, sebetulnya istilah Bunda PAUD ini juga baru digulirkan ya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kurang lebih setahun yang lalu ya. Saya ingat betul waktu itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta Ibu Negara, Ibu Ani Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Bunda PAUD Nasional. Dan tentu saja Bunda PAUD ini adalah seseorang, entah itu tokoh, entah itu istri pejabat struktural, istri pejabat publik, atau memang orang yang punya concern terhadap dunia pendidikan dan mampu memberikan keteladanan, kemudian memberikan masukan untuk hadirnya kebijakan yang lebih efektif dalam proses penyelenggaraan pendidikan anak usia dini gitu. Nah, untuk yang Bunda PAUD yang di daerah, selain Ibu Gubernur, ini siapa lagi yang bisa dikatakan Bunda PAUD?
Iya, memang tidak ada keharusan atau sebuah kemestian bahwa itu harus dijabat oleh istri kepala daerah, baik istri gubernur atau istri bupati dan wali kota. Namun tentu saja kita berharap ketika istri dari pimpinan sebuah daerah memiliki concern dan memiliki perhatian yang besar terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, diharapkan ini juga akan memiliki imbas pada perhatian yang bisa diberikan oleh lintas sektoral yang ada di daerah tersebut. Begitu. Nah, ini Bu, bicara masalah pendidikan anak usia dini ini, Iya. Tentunya kita juga ingin meyakinkan publik bahwa melalui PAUD kita dapat meningkatkan bangsa yang unggul, kemudian kompetitif dan juga generasi emas. Nah, Iya. bagaimana meyakinkan itu Bu Iya. dari PAUD sendiri? Ya, memang ini sebuah pekerjaan besar, tapi bukan sebuah hal yang mustahil untuk dilakukan. Mengingat banyak pakar, banyak pemerhati pendidikan yang kemudian merilis hasil penelitian bahwa 5 tahun pertama pada masa tumbuh kembang anak itu akan sangat berdampak pada masa dewasanya. Jadi kalau ada orang yang bermasalah pada masa dewasanya, coba tengoklah 5 tahun pertama dalam kehidupannya. Artinya kalau kemudian ada orang yang memiliki moral hazard, melakukan tindak kekerasan, boleh jadi dia menjadi korban atau boleh jadi dia mereplikasi apa yang dirasakan, apa yang dialami pada 5 tahun kehidupan pertamanya. Itu yang pertama. Pasti terekam terus ya Bu ya? Betul. Pada masa-masa karena, itu ya? Iya, mendidik anak pada usia dini itu seperti melukis di atas batu. Jadi artinya akan terus terkenang, akan terus terpatri sampai si anak tersebut tumbuh dewasa, gitu. Apalagi kemudian kalau kita baca dari berbagai referensi dan sumber-sumber ilmu pengetahuan, pada 5 tahun pertama itu sebetulnya sel-sel otak anak berkembang pesat luar biasa. Bahkan kalau kemudian dikatakan ada 1 triliun sel otak yang dimiliki oleh manusia, itu akan sangat efektif kalau kemudian diberi stimulus pada 5 tahun pertama, begitu. Nah, kalau kemudian setiap orang tua sadar, paham bahwa 5 tahun pertama ini penting, sebetulnya nggak ada masalah. Betul. Namun hari ini kan ternyata tidak semua orang tua punya visi pernikahan, punya visi membangun rumah tangga yang baik, begitu. Sehingga seringkali justru anak pada 5 tahun pertama menjadi korban kekerasan dari orang yang harusnya memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya pada anaknya, begitu. Nah, untuk itulah ini sebuah komitmen dari pemerintah ya, lewat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003, kita melihat di beberapa pasalnya itu dibahas khusus tentang pendidikan anak usia dini. Kalau saya nggak salah, saya membaca di pasal 1-nya itu dikatakan pendidikan anak usia dini adalah pembinaan yang merupakan dengan cara memberi stimulus pada anak berusia 0 sampai 6 tahun, begitu. Dengan harapan anak tersebut bisa tumbuh kembang secara optimal dan bisa mengikuti jenjang pendidikan yang berikutnya. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri, kalau Ibu mungkin melihat langsung ke lapangan seperti apa Bu yang terjadi di Jawa Barat untuk PAUD ini? Tentu saya harus mengatakan pendidikan anak usia dini yang harus diselenggarakan oleh masyarakat lewat satuan PAUD sejenis, lewat PAUD non formal ini menjadi sangat penting, begitu. Katakanlah sekarang ada PAUD formal ya, tapi tentu saja itu tidak tidak cukup mengcover seluruh balita yang harus mendapatkan layanan PAUD ya. Karena sebetulnya PAUD yang memang bisa dilakukan di rumah itu sebetulnya juga ada dimungkinkan di undang-undang itu. Kalau di rumah dikatakan PAUD informal. Jadi pembinaan yang dilakukan oleh orang tua itu disebut PAUD informal. Tapi kan tidak semua orang tua tadi saya katakan. Boleh jadi si ibu sudah menjadi buruh migran, PLRT di negara tetangga, atau menjadi buruh pabrik, bekerja di perkotaan di kota-kota besar gitu. Belum lagi dititipkan kepada neneknya yang mungkin visi pendidikannya juga sangat lemah. Sangat beda ya Bu ya. Untuk itulah ya negara dalam hal ini pemerintah mendorong agar ada sebuah penyelenggaraan pendidikan usia dini yang diinisiasi oleh masyarakat. Nah, biar PAUD ini merata di setiap daerah, kemudian di setiap kota dan kabupaten, bahkan mungkin di pedesaan, ini tanggung jawab siapa sebetulnya pendidikan anak usia dini? Apakah tanggung jawab tadi Ibu yang Ibu bilang hanya salah satu lembaga saja, atau orang tua saja, atau pemerintah? Iya, pada akhirnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab seluruh pihak, begitu. Kalau di ruang kebijakan tentu kita harus mengatakan Dinas Pendidikan, CQ, bidang PNFI yang sekarang ini sudah secara khusus membidangi pendidikan usia dini harus bertanggung jawab dalam konteks kebijakannya. Dan kemudian secara kultural kita juga mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat agar tidak hanya menjadi tanggung jawab
pendidik saja. Jangan sampai gini, oh kan Anda tutor PAUD, oh Anda kan guru PAUD ya, berarti Anda yang bertanggung jawab. Tidak hanya itu. Karena kalau kita lihat, tidak semua orang tua sanggup mengantarkan anaknya ke PAUD formal. Kalau PAUD formal kan ada TK, ada kemudian apa namanya yang sekarang udah mulai toddler dan sebagainya, Playgroup itu ya, ya? playgroup. Nah, sekarang itu kan ada juga yang kemudian diinisiasi oleh masyarakat, swadaya masyarakat, yang kemudian juga patut kita apresiasi dan kita dorong agar dia bisa tumbuh dengan baik, yaitu PAUD non formal. Nah, ini yang kemudian juga difasilitasi dengan cara mengintegrasikan program posyandu dengan pos PAUD begitu. Di posyandu itu diharapkan kalau ada anak yang belum terlayani PAUD sebanyak 25 anak bisa didirikan pos PAUD di situ. Ini luar biasa ya. Iya, Begitu strategisnya pendidikan anak usia dini. Iya. Sebetulnya nilainya di mana, Bu? Kalau kita bicara masalah nilai strategis daripada pendidikan anak usia dini, mungkin Iya. bisa sampaikan. Dan saya sudah mengungkapkan beberapa hal bahwa mendidik anak pada usia dini seperti melukis di atas batu. Betul. Atau seperti perumpamaannya kita memasang paku pada dinding. Semakin dalam kita pukul, semakin dalam kita tanam paku itu, semakin kuat dia menyangga entah itu foto, figura, lukisan dan sebagainya. Nah, itu juga yang kemudian kita analogikan pada pendidikan anak usia dini. Dan ternyata kalau kita baca dari sebuah puisi yang pernah ditulis oleh Dorothy Nolte itu ya, bahwa ketika anak diajar dengan kasih sayang maka dia akan menghormati. Ketika anak diajar dengan pujian maka dia akan bisa mengapresiasi. Sebaliknya kalau anak diajar atau dididik dengan cacian dia akan menjadi minder, orang yang menarik diri. Nah, hal seperti inilah yang kemudian seringkali kita temukan pada 5 tahun pertama gitu. Karena apa? Banyak orang tua menganggap anak itu kan subordinat gitu. Anak itu tahu apa sih gitu. Sehingga ketika anak ini masih berusia 0 sampai 6 tahun seringkali justru menjadi korban kekerasan orang tua. Jadi gitu. kalau begitu, Bu, tentunya tidak hanya anaknya sendiri yang harus diberikan informasi seperti hari ini, Betul. tapi juga orang tua juga perlu ya, Bu. Betul Ini ada nggak seperti semacam tutor tidak hanya untuk anak 0 sampai 6 tahun, tapi juga tutor untuk orang tua supaya di rumah mungkin lebih mempermudah lembaga pendidikan anak usia dini. Iya. Kalau kita merujuk pada sentra kegiatan masyarakat yang selama ini ada, memang ada. Selama ini sudah ada yang namanya BKB, Di mana Bina tuh, Bu? Keluarga Balita. Ini adalah sebuah kegiatan yang sasarannya adalah orang tua si balita. Dengan harapan mereka memahami tahapan tumbuh kembang si anak itu seperti apa. Mulai dari psikomotorik, kemudian kognitif dan sebagainya itu disampaikan di BKB itu. Nah, diharapkan dari situ ada pengetahuan dasar tentang tumbuh kembang anak. Tapi tentu saja saya tidak cukup puas karena saya pikir BKB juga belum cukup mengcover. Karena apa? Betul. Karena seringkali kader-kader kita terpaku dengan bahan yang sudah ada selama ini gitu. Nah, untuk itulah ketika saya misalnya diundang oleh Forum Muslimah Peduli Jabar yang mengumpulkan puluhan ribu majelis taklim yang ada di Jawa Barat, saya katakan majelis taklim juga punya kewajiban untuk membangun parenting group ya, parenting skill dengan kurikulum atau materi yang disampaikan di majelis taklim. Karena apa? Sebagian besar yang datang ke majelis taklim adalah para ibu, kaum perempuan yang tentu saja 86% waktunya dihabiskan bersama anaknya di rumah. Gitu. Ibu sudah menjelaskan sedikitnya ada 4 isu besar di pendidikan anak usia dini. Tadi menyebutkan sedikitnya ada kelembagaan, kemudian pendidikan, sarana prasarana, kemudian juga pembelajaran dan kurikulum. Mungkin Ibu bisa jelaskan satu persatu, Bu, dari mulai kelembagaan pendidikan anak usia dini itu seperti apa, Bu? Kelembagaan ini tentu saja sesuatu yang memang harus diperhatikan. Artinya begini, kalau PAUD formal saya pikir nggak terlalu masalah karena biasanya ada yang membawahi atau ada yang mengurus ya, entah itu lembaga pendidikan, yayasan dan Strukturnya sebagainya. jelas gitu ya. Betul. Nah, yang perlu diadvokasi adalah PAUD-PAUD yang tumbuh di masyarakat yang kemudian mengintegrasikan kegiatan posyandu dengan pos PAUD tadi. Ya, biasanya PAUD-PAUD non formal inilah yang kemudian perlu kita dorong. Yang ada TPA itu, Bu, ya? Betul. Ada tempat penitipan anak, ada kelompok bermain dan sebagainya. Ini sesuatu yang terus harus kita
kita dorong aspek kelembagaannya. Mengapa? Karena kita berharap jangan seperti cendawan atau jamur di musim hujan gitu. Orang rame-rame bikin PAUD, tapi setelah berdiri, setelah ada pesertanya, sasarannya, terus ditinggalkan, nggak tahu lagi harus diapakan begitu ya, pengembangannya dan sebagainya. Makanya harus diformalkan itu, Bu. Ya, artinya minimal stakeholders yang ada di lingkungan PAUD itu harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama. Misalnya di situ ada kades, ada tokoh agama, ada dermawan, yang semuanya juga harus ikut memperhatikan. Nah, itu yang disebut dengan aspek kelembagaan. Jadi artinya sangat fleksibel. Kalau kemudian itu ada di lingkungan masyarakat kecil, ada posyandunya di situ, ada kemudian tokoh agamanya di situ, itu yang kemudian harus kita libatkan, termasuk kader PKK-nya. Biasanya menjadi tutor PAUD non formal itu di posyandu kebanyakan juga kader-kader PKK. Itu satu aspek kelembagaan. Betul. Untuk pendidikan seperti apa, Bu? Kalau untuk pendidik, memang ini yang menjadi tantangan kita semua ya. Kalau kemudian tadi saya katakan balik lagi ke PAUD formal, rasanya nggak terlalu masalah ya. Minimal mereka udah punya dasar di PGTK atau bahkan sekarang sudah ada persyaratan S1 dan sebagainya. Betul. Nah, kalau kemudian di PAUD non formal, ini yang kemudian jadi kendala. Kalau kemudian di daerah-daerah Galciltas, tertinggal, terpencil, daerah perbatasan, di pelosok, di perdesaan, tentu kita agak sulit mencari SDM atau tenaga pendidik PAUD yang minimal SMA gitu. Kan kalau di buku pedomannya minimal SMA. Betul. Agak sulit begitu. Nah, artinya ketika kemudian yang ada adalah tenaga lulusan SMP, ibu-ibu yang latar belakang pendidikan SMP, saya pikir juga tidak ada masalah karena toh ini adalah sebuah sebuah sarana pembinaan sebelum anak-anak ini masuk ke jenjang berikutnya. Masalahnya formal, masalahnya adalah kita kemudian memberikan sebuah peluang bagi mereka untuk menambah kapasitasnya, menambah pengetahuannya, sehingga pada saat memberikan nilai-nilai kepada si anak ada sesuatu yang memang cukup memadai diberikan pada anak. Nah, untuk itulah kalau saya di PKK secara rutin setiap tahun itu menyelenggarakan namanya Riung Mengpulung Kader Pos PAUD begitu. Dengan harapan mereka lah yang kemudian mungkin tidak tersisir di bidang PNFI, Dinas Pendidikan. Nah, ini kita sisir lewat PKK dan setiap tahun ini tidak kurang dari 250 tutor PAUD yang kita didik begitu. Dan semuanya juga tidak terlepas dari sarana prasarana yang ada ya, Bu ya, untuk kegiatan PAUD ini. Nah, untuk sarana prasarana sendiri yang formal tadi sudah tidak ada masalah ya, Bu ya. Nah, ini yang untuk yang non formal ini apakah ada juga bantuan dari pemerintah ataupun apalah bentuknya gitu, Bu? Nah, meskipun ada bantuan dari pemerintah yang saya yakin dari APBN, kemudian juga ada dari APBD 1 tingkat provinsi, ada bantuan yang diberikan kepada PAUD-PAUD kita, baik dalam konteks operasional, insentif begitu ya, atau infrastrukturnya. Namun kan tidak semuanya ya secara merata bisa diberikan karena PAUD kita juga sangat banyak. Nah, untuk itulah yang paling mungkin adalah membangun sebuah semangat optimisme di tengah para pengelola PAUD ini untuk memperhatikan betul prinsip murah, mudah, bermutu yang harus ada dalam setiap penyelenggaraan PAUD non formal ini. Jadi artinya kalau kemudian nggak ada APE, alat peraga edukatif yang memang permanen, bagus seperti yang dimiliki oleh PAUD formal, nggak ada masalah. Toh di lingkungan sekitar kita banyak bahan alam, banyak limbah, banyak benda-benda yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk permainan anak-anak ya. Seperti itu. Kan toh dulu kita juga kalau mainan pakai pakai pelepah pisang gitu kan. Ya, seperti itu. Main congklak juga nggak perlu beli papannya. Pakai batu juga bisa. Iya, pakai tanah yang dilubangi gitu ya, Bu ya. Jadi artinya itu yang harus kita sampaikan pada para pendidik dan pengelola, bahwa kreativitas untuk menghadirkan alat peraga edukatif, sarana dan prasarana yang memang diperlukan oleh oleh PAUD ini nggak ada masalah begitu. Termasuk bisa menggunakan halaman rumah seseorang atau mungkin gang di mana mereka tinggal, itu bisa digunakan begitu. Nah, bagaimana kan kalau untuk yang formal kurikulumnya udah jelas nih. Nah, untuk yang non formal ini kurikulumnya apakah diberikan juga oleh pemerintah ataupun apalah seperti apa gitu? Untuk kalau kurikulum yang sifatnya baku dan kemudian memaksa tidak.
Yang jelas untuk anak 0 sampai 2 tahun itu pengasuhan bersama. Untuk anak 3 sampai 6 tahun itu bermain bersama. Ya, intinya adalah bermain sambil belajar. Jadi betul-betul memang memberikan keleluasan bagi anak, betul-betul memang memberikan kesempatan pada anak untuk tumbuh kembang sesuai dengan karakter usia mereka gitu. Kan anak-anak itu memang karakternya bermain gitu. Memang anak-anak yang dibutuhkan adalah suasana gembira, suasana happy begitu. Nah, pada saat mereka bermain inilah kemudian kita berupaya untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan. Yang terpenting adalah bagi anak bisa tumbuh kembang secara optimal tanpa ada kekerasan, memiliki rasa aman dan nyaman, sehingga pada saat wajib belajar itu ditetapkan selama 9 tahun mulai SD sampai SMP begitu ya. Dan sekarang mungkin ditambah juga dengan pendidikan menengah universal. Itu anak betul-betul memang siap begitu untuk mengikuti. Ibu tadi menyampaikan bahwa pada saat di lembaga PAUD ini tidak diajarkan yang sifatnya seperti kalau saya lihat sih Bu ya, yang formal saja itu memberlakukan anak tuh harus bisa baca. Anak itu harus bisa tambah-tambahan apa bahkan baca tulis calistung ya Bu. Itu gimana? Padahal Ibu bahasa Inggris lagi ya ditambahin. Itu tambah bebannya tambah berat juga. Itu bagaimana Bu pandangan Ibu? Iya, makanya saya sering mengatakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Pak, ayo kita duduk bersama dengan pihak yang mengurusi pendidikan dasar ini. Kadang ini sebetulnya setali 3 uang ya. Ada tuntutan yang datang dari guru-guru atau sekolah-sekolah dasar yang menuntut anak sudah bisa membaca, menulis pada saat masuk SD. Karena ketinggalan Bu. Ada beberapa contoh teman saya, anak teman saya yang kebetulan belum bisa calistung, ya udah ketinggalan aja. Yang lainnya maju terus gitu Bu. Ya, ini sebetulnya dosa warisan dan salah kaprah kalau menurut saya. Kasihan Bu, saya Betul. lihatnya Bu. Jadi artinya anak memang sudah punya beban yang besar sebelum usianya cukup matang untuk menerima materi pelajaran seperti itu. Nah, ini yang menjadi tugas kita, dan saya pernah mendengar langsung dari Direktur PAUD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebetulnya itu sudah diatur oleh peraturan pemerintah, dilarang bagi para pendidik untuk mengajarkan calistung, baca tulis berhitung bagi anak-anak usia dini. Itu sudah dilarang. Hanya masalahnya sosialisasinya yang harus kita terus masifkan. Kemudian mungkin ada sebuah entah surat edaran atau sebuah kalau nggak bisa dibilang sanksi begitu ya, himbauan begitu untuk memperhatikan hak-hak anak. Itu kan hak anak ya, seperti itu. Karena gini Bu, yang saya lihat pada saat dia masuk untuk ke kelas 1 biasanya ada tes kan Bu ya. Nah, kalau misalnya sudah dites begitu, bingung juga kan kalau misalnya anaknya belum bisa gitu. Nah, ini makanya yang saya bilang, akhirnya ada tuntutan dari SD, si para pendidik PAUD ini, entah kebanyakan PAUD formal ya, dan akhirnya PAUD non formal juga akhirnya tergesa digesa untuk melakukan itu. Nah, akhirnya mereka juga memaksakan diri untuk mengajarkan baca tulis berhitung ini bagi anak-anak usia dini. Saya pikir itu betul-betul sebuah pemahaman yang keliru begitu. Dan ini akan terus kita perbaiki ya. Mudah-mudahan dari Dinas Pendidikan khususnya bidang PNFI akan bisa berkomunikasi, berkoordinasi dengan yang membidangi pendidikan dasar ya. Sehingga mudah-mudahan mulai ada perubahan lah begitu. Ini ada pertanyaan yang mungkin pemirsa juga di rumah agak bingung juga, sebetulnya PAUD dengan TK itu bedanya di mana, kemudian persamaannya di mana gitu ya. Kadang-kadang saya juga bingung. Ini PAUD, ada PAUD juga, kemudian ada TK juga. Nah, yang benar tuh yang mana Bu? Kira-kira bisa diluruskan mungkin Bu. Ini sebenarnya kebingungan yang juga dialami atau dirasakan oleh masyarakat ya. Saya pernah juga diprotes, Bu, sekarang TK jadi anak tiri ya, PAUD jadi anak emas begitu ya. Jadi memang banyak sekali suara-suara yang kemudian bernada protes begitu ketika perhatian pemerintah begitu besarnya terhadap PAUD. Nah, alhamdulillah tahun 2010 kalau nggak salah, saya diundang oleh Kementerian Pendidikan pada waktu itu masih Kemendiknas ya, sebelum diubah menjadi Kemendikbud. Saya diminta untuk memberikan masukan tentang kebijakan PAUD yang akan mengubah singkatan dari pendidikan anak usia dini menjadi pengembangan anak usia dini. Saya sampaikan tentu perubahan singkatan ini tidak terlalu
penting akhirnya dibandingkan dengan pemahaman masyarakat yang selama ini selalu membedakan antara PAUD dengan TK. Padahal sasarannya tetap sama kan, anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, oleh karena itu saya meminta agar kelihatannya harus disatukan. Dulu yang mengurusi TK dengan PAUD ini kan pisah. Sekarang sudah digabungkan menjadi Dirjen PAUD nih PNL. Luar biasa. Bu, ini yang mungkin karena Ibu kebetulan jadi Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat, pasti ada strategi yang akan dilakukan oleh Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat. Barangkali sedikit statement dan juga sekaligus mungkin himbauan kepada masyarakat, khususnya tidak hanya pemerintah tapi juga swasta dan juga masyarakat gitu. Mangga. Iya. Yang pertama, kalau ditanya apa program unggulan yang akan kita selenggarakan lewat program yang ada di Forum PAUD dan juga saya sebagai Bunda PAUD, tentu saja saya akan mengelaborasi seluruh stakeholders yang bergerak di pendidikan anak usia dini, baik yang ada di IGTKI, IGRA, Himpaudi, kemudian juga BKPRMI dan seluruh stakeholders lainnya. Saya berharap mudah-mudahan mereka akan bisa bersatu padu, kemudian menyatukan diri dalam program yang bersifat koordinatif untuk memajukan PAUD di Jawa Barat. Nah, tentu saja saya menghimbau pada seluruh masyarakat Jawa Barat bahwa pendidikan anak usia dini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga para pendidik atau tutor PAUD-nya, tapi terlebih berpulang pada orang tua yang selama ini memiliki waktu lebih banyak bersama anak di rumah, dan mudah-mudahan kesadaran orang tua bahwa anak adalah investasi masa depan, tentu ini yang menjadi lebih penting untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak dan membangun karakter yang tangguh. Luar biasa, aduh 30 menit kayaknya nggak cukup dengan Ibu ya. Rasanya saya ingin tambah lagi waktunya, tapi Ibu, aduh luar biasa. Yang jelas apapun yang kita sampaikan mengenai Bunda PAUD dan tentunya pendidikan anak usia dini, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan bangsa yang unggul, kompetitif dan juga generasi emas ya. Baiklah, terima kasih Bu Neti sudah hadir di studio TVRI Stasiun Jawa Barat, dan pemirsa demikianlah perbincangan kita dalam forum kita untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.